Bukan hanya Proton, ada juga Pro 2, Naza, Lotus, dan Bufori. Bufori adalah mobil mewah buatan asli Malaysia. Tapi macam mana dengan Indonesia? Apakah kita hanya bermimpi untuk mendapatkan mobil nasional dari negara kita sendiri? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dulu sejak dini, di saat kita masih sekolah, taman kanak-kanak ya, kalau dekat Malaysia itu tabike mesti ditanya oleh para cikgu-cikgu kita, apa mimpi kalian ataupun cita-cita korang. Begitupun dalam dunia nyata saat ini ketika sudah kita meranjak dewasa. Apa mimpi negara kita yang tentunya pasti mempunyai mimpi untuk memajukan ekonomi, untuk memajukan produk-produk kita sendiri. Kita ambil contoh macam kereta ataupun mobil. Tengok jiran kita, Malaysia. Malaysia itu sudah mempunyai produknya sendiri, brand-brandnya sendiri, dan sangat diminati dan juga dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Seperti contoh macam Proton, Pro 2, Naza, lepas itu Bufori. Dan Bufori itu adalah kereta yang mewah dekat Malaysia. Apakah kita hanya terus bermimpi untuk mendapatkan hasil itu? Ini bukan saya menjatuhkan ataupun mencari keburukan Indonesia, tapi saya menuntut di mana dulu pemimpin kita pernah menjanjikan kepada masyarakat untuk menikmati produk kita sendiri, yang dulu itu ada yang namanya SMK. Kini muncul lagi ada beberapa sindiran dari netizen kita sendiri ataupun rakyat kita sendiri, bahkan ini ditayangkan di media televisi, media resminya Indonesia. Televisi Indonesia menyindir tentang hal itu. Pak, kayaknya dari tadi Bapak ini muter-muter cari mobil. Itu cari mobil apa, Pak nih? Ya, saya cari mobil yang premium. Tadi sudah ketemu di sini kan ada 3 kelompok. Mobil Jepang mayoritas, kemudian mobil Korea dan mobil Eropa. Saya cari yang mobil Indonesia, mobil SMK. Oh, mobil SMK ya, Pak? Ya. Apa itu, Pak, jenisnya, Pak? Nah, saya cari SMK karena kemarin Pak Jokowi kan bilang sudah dipesan 6.000. Saya cari tipe yang tertinggi, tipe GH41B. GH41B. Tipe GH41B itu apa itu, Pak? Kalau dibaca SMK tipe GE. Gaib ya, Pak? Buat apa, Pak? Kok Bapak pengen ini cari... pertanyaan bagus. Kemarin kan dibangun tol langit. Lah saya ingin menjadi bagian dari yang bisa menikmati tol langit. Satu-satunya cara ya saya harus membeli SMK tipe GE. Oh, berarti biar bisa naik tol gaib itu, tol langit itu ya, Pak, berarti. Oh. Mulai dari mimpi perbaiki birokrasi, mimpi berantas korupsi, sampai mimpi punya mobil nasional buatan bangsa sendiri. Dan saking kebanyakan mimpinya, semangatnya gede tapi realisasinya ya mirip penonton nafsu gede, FOMO, saldo habis duluan kepotong cicilan. Uye. Lalu datanglah SMK. Yang digadang-gadang sebagai mobil nasional karya anak bangsa yang sudah dirintis sejak zaman Pak Jokowi masih wali kota dan baru kejadian pas beliau menjabat di kursi istana. Setelah sekian lama menghilang, kayak mantan yang tiba-tiba ngechat lagi. Alasan salah kirim padahal mau diperhatiin. Keren. Bisa aja saya. SMK muncul di IMS 2023 dengan produknya Bima EV. Katanya sih siap dipesan. Tapi faktanya belakangan malah digugat warga karena udah kadung percaya tapi nggak bisa beli mobil SMK. Sindiran Pabriknya pedes ini, ada, geng. bangunannya megah, isinya udah jadi tapi belum.
Belum tapi udah jadi. Tak habis-habis bang. Kosong bro. Ini mobil nasional apa skin limited Mobile Legend. Wah anjir. Cuma muncul di event buat pamer ke teman. Uye. Dan ternyata SMK Bima EV yang dipamerkan itu didatangkan secara utuh alias CBU dari China. Jadi mobil nasional kita ini aslinya impor. Lebih tepatnya hasil rebatch dari Shinrai X30 LEV. Bedanya mungkin cuma di logo dan sedikit kosmetik. Paham nggak penonton? Lah kok tanya saya? Udah tapi belum. Belum tapi udah. Jadi SMK buatan anak bangsa. Iya tapi bukan. Bukan tapi iya. Sambung terus. Jadi mobilnya ats nggak nih? Wih. Menurut Pak Edi Wirajaya, bosnya SMK, mereka masih mencari mitra yang pas untuk produksi lokal. Jadi sementara impor dulu dari China. Ibarat kenal di Tinder, swipe kanan, swipe kiri. Pas ketemu mukanya bikin emosi. Aduh. Ternyata fotonya editan ChatGPT. Anjir. Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia sudah memiliki kendaraan nasional bernama Proton. Sementara kita belum. Proton adalah produsen mobil kebanggaan milik masyarakat Malaysia. Jika kita berkunjung ke sana, akan sangat banyak kita jumpai mobil Proton di mana-mana. Hal ini dikarenakan pemerintah mereka yang sangat niat melibatkan Proton dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme. Contohnya seperti ada balapan Proton, modifikasi Proton, sehingga menimbulkan ikatan emosional dan rasa kebanggaan tersendiri di antara masyarakat Malaysia terhadap produk lokal mereka. Padahal Indonesia sendiri itu memiliki sumber daya alam yang bisa dibilang luar biasa ya. Namun produksi kendaraan nasional kita itu masih sangat minim, bahkan kalah dengan produkan luar negeri kayak produkan Jepang. Bahkan ada yang bilang kalau tipikal orang Indonesia itu melihat kualitas produk luar negeri jauh lebih memiliki kualitas dari produk lokal. Tapi kemarin itu ada salah satu konten kreator TikToker yang bernama Kukuri. Kukuri itu pernah kata mobil buatan Malaysia ataupun kereta buatan Malaysia itu tak cantik, tak laku. Nah, lepas itu buruk-buruk, tak ada yang cantik. Tapi faktanya ini ada salah satu pemuda Indonesia sangat meminati, mencintai mobil buatan Malaysia dipakai ke Indonesia. Nah, pemuda ini mencintai produk Malaysia, tentunya pasti ada kelebihannya ataupun mungkin fitur-fiturnya yang berbeda. Dari kemarin kayaknya pada bingung ya kan, kenapa sih anak ini suka banget sama Proton? Ya udah, kali ini gue bakal jelasin sekalian gue mau review mobilnya. Tapi gue bingung review dari mana ya. Kemarin ternyata ada yang komennya bener nih. Ini adalah Proton Suprema S Turbo tahun 2013. Bodinya Ya bener, cantik, mobil ya. ini turbo. Dan ini collab sama Lotus guys. Spionnya udah auto retract. Dia juga udah pakai start button. Untuk tampilan setirnya dia kayak gini kan. Nah tapi ini kulitnya udah begini nih. Ini gue ngambil unitnya yang Matic dan dia udah ada pedal shiftnya guys. Dia juga udah ada cruise control. Compartment di sini lumayan luas. Ini kalau mau naruh HP beberapa atau dompet boleh. Untuk AC-nya ada auto. Jadi kalau lu siang-siang dia bakal kenceng kayak gini kalau kedengaran suaranya. Kalau malam ya pelan. Wipernya juga udah auto, jadi hujannya deras atau gerimis itu ya wipernya ngikutin. Nah untuk fitur lampunya juga ada autonya. Terus ini lampunya ada yang depan belakang, pasti fog lamp ya. Ada yang depan sama belakang tuh. Dan salah satu fitur yang paling gue suka adalah airbagnya banyak banget. Kanan depan satu, di setir satu, penumpang depan satu, kiri depan satu, nah kanan sama kiri masing-masing satu. Yang terakhir, kiri belakang, kanan belakang. Untuk bentukannya dari samping kayak gini. Keren, ini untuk tampak depannya, dan ini kalau dilihat dari belakang. Untuk bagian kap mesinnya kayak gini. Ini pokoknya 1600 cc, dia pakai turbo. Horsepowernya 140. Selain itu gue nggak bisa jelasin karena gue nggak ngerti kan, daripada gue sotoy. Nah itu tadi review dari gue. Untuk menjawab pertanyaan kenapa bisa suka banget sama Proton, karena saya suka kok. Ternyata bukan hanya keren ya geng,
tapi sangatlah nyaman untuk dipakai dan banyak fitur-fiturnya. Nah ini yang keren nih, banyak fitur-fiturnya membuat penumpang itu nyaman, maka dari itu ramai diminati. Sebetulnya ramai juga lah ya, ada orang Arab, ada orang Thailand, ada orang Singapura yang memakai kereta-kereta Proton Malaysia tersebut, banyak di bagian tempat. Kalau saya tayangkan video semuanya nanti tak habis-habis lah ini durasinya, sebab ini ada juga netizen Indonesia yang berkomentar lagi, dan komentarnya itu macam ini. Padahal Proton dan Pro 2 itu mobil Jepang, mobil Jepun, cuma logonya aja diganti. Nah ini mesti kita luruskan. Mungkin orang semua tak tahu ataupun macam mana proses ataupun cara pembuatan, bahkan kilangnya, kilang Proton ke Malaysia itu macam mana dan di mana. Di sini saya akan tujuan kepada orang semua. Kita ambil video ini dari Si Unyil. Si Unyil ini adalah salah satu konten kreator yang sudah masuk ke media televisi Indonesia. Di situ pun juga menayangkan proses pabrik ataupun kilang kereta ataupun mobil ke Malaysia. Tapi nggak usah berlama-lama, langsung kita simak video yang berikutnya. Mobilnya keren-keren. Ini bukan mobil made in Jepang atau Eropa loh, tapi buatan negeri jiran Malaysia. Mobil-mobil buatan Malaysia ini sudah banyak beredar di Indonesia sejak tahun 2002 hingga sekarang. Jenisnya ada bermacam-macam. Ada mobil sedan, wus wus wus. Mobil hatchback atau sedan tanpa ekor bagasi, dan juga mobil MPV atau mobil serbaguna keluarga. Nah, untuk melihat teknologi pembuatan mobil-mobil keren ini, kita nggak perlu jauh-jauh ke Eropa lagi. Tinggal loncat saja ke negara tetangga kita. Twing! Nyampe deh. Lokasi pabriknya ada di kawasan Tanjung Malim, negara bagian Perak, Malaysia. Oh, di Perak. Aduh, ayo dong Po, cepetan. Unyil sudah ditungguin Embul nih di pabrik mobil. Sabar ngapa Nyil? Emang mau naik apaan kita pergi ke ke sono Malaysia nih? betul, Kagak ada ya? angkot no. Udah, kita naik Skycap lagi aja Po. Itu tuh, kereta gantung. Halah ogah. Terakhir kali naik begituan, kepala empuk puyeng Nyil. Kagak mau lagi dah naik yang begituan. Kapok. Ya, terus naik apaan dong Po? Ya udah, mendingan Unyil aja sono yang berangkat. Empuk kagak ikutan ya, serem. Kalau gitu anterin Unyil sampai loket ya Po. Takut nyasar nih. Iya dah, ayo buruan. Weleh. Mana karyawannya nih? Kok robot semua? 60% pembuatan mobil di pabrik ini memang dilakukan secara otomatis oleh robot. Tepatnya ada 180 tangan-tangan robot yang mengerjakan produksi mobil, mulai dari bahan baku sampai jadi. 138 robot untuk perakitan bodi, 31 robot untuk pengecatan, dan 11 robot untuk perakitan akhir. Wow, keren! Pabrik mobil terbesar yang ada di Tanjung Malim ini dibangun pada tahun 2003. Oh, udah lama Setiap juga ya. tahun pabrik ini mampu memproduksi hingga 150.000 unit mobil dalam berbagai model. Weleh, pantas saja kalau produsen mobil asal negeri jiran ini dinobatkan sebagai produsen mobil pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Wah, keren banget sih. Oke, kita buat desain mobilnya dulu yuk. Membuat desain mobil ini tidak gampang loh. Harus berpedoman pada 4 hal, yaitu kebutuhan konsumen atau pembeli, efisiensi biaya, adanya fitur atau bentuk mobil yang inovatif, dan juga harus ramah lingkungan. Setelah desainnya oke, mobil bisa langsung diproduksi di pabrik. Oh gitu. Aduh, Unyil kemana sih, lama banget? Keburu tutup nih pabriknya. Embul! Akhirnya ketemu juga. Aduh. Abis maraton ya Nyil?
kok ngos-ngosan begitu? Ye, gara-gara embul nih. Gak bilang nunggunya di mana. Unyil capek tahu keliling pabrik 1200 hektar nyari embul. Sorry Nyil. Ya udah, kita masuk yuk. Tapi bantuin Bul turun dong. Susah nih. Iya deh, sini. Loh. Jangan ditarik kakinya dong, Nyil. Lepasin. Waduh. Waduh, kok malah jatuh sih? Ini cara orang Indonesia Bul, mempromosikan, maaf. geng. Pertama, buat bagian-bagian bodi atau badannya dulu. Bahannya dari plat besi. Tarik gulungan plat besi, potong, lalu cetak sesuai bagian badan mobil yang akan dibuat. Bener-bener Untuk dari nol ya. memindahkan plat besi dari satu mesin ke mesin lainnya, harus pakai robot dong, biar pas. Dalam waktu 1 jam, mesin pencetak ini bisa menghasilkan ratusan bagian badan mobil loh. Petugas quality control selanjutnya mengecek bagian badan mobil yang sudah jadi ini. Harus satu persatu ya. Untuk memastikan apakah ukuran dan bentuknya sudah pas. Setelah itu gosok bagian bodi mobil sampai mulus. Mulai dari permukaan plat sampai ke lekukannya. Wih, sudah mengkilat tuh. Oke, selanjutnya susun bagian bodi mobil ini pada rak-rak penyimpanan. Widih, banyak banget ya. Bagian-bagian bodi atau badan mobil ini siap untuk dirakit. Yap, sekarang giliran para robot yang bekerja. Mereka akan merakit badan mobilnya. Dalam satu jalur perakitan, ada sekitar 40-an robot yang berjejer membentuk 2 baris. Setiap pasang robot akan bekerja menyatukan bagian bawah, samping, dan bagian atas badan mobil menggunakan las listrik. Pabrik ini punya 3 jalur perakitan yang berbeda. Dalam waktu bersamaan bisa memproduksi 9 jenis mobil sekaligus loh. Tidak semuanya dikerjakan robot teman. Untuk mengerjakan bagian-bagian yang lebih detail, tetap butuh tenaga manusia. Untuk merapikan seperti memasang baut, menggosok bekas las, atau memasang kap depan dan pintu-pintu mobil. Oke deh, badan mobilnya sudah jadi nih. Nyil, kalau semua udah pakai robot begini, terus para pekerjanya pada nganggur dong. Nggak ada juga kerjaan. sih, Bul. Robot-robot ini memang bisa bekerja lebih cepat dan tepat. Tapi peran manusia juga tetap diperlukan untuk hal-hal yang lebih detail, Bul. Gitu ya, Nyil. Lagi pula selain itu kan membuat mobil sama seperti karya seni, Bul. Harus dikerjakan pakai hati biar hasilnya bener. Ya keren. ilah, pakai bawa-bawa hati segala sih, Nyil. Iya Kayak dong. orang gede aja kamu. Setelah itu semprot deh dengan cat warna. Lagi-lagi butuh tangan robot untuk menyemprot catnya. Biar merata. Hasilnya lebih rapi dan kinclong. Mm-mm. Sambil nunggu catnya kering, kita intip pembuatan mesinnya dulu yuk. Blok mesin dan bagian-bagian mesin lainnya dibuat dari bahan logam melalui proses casting atau pengecoran. Sebelum pengecoran dilakukan, pertama buat cetakannya dulu. Bahan cetakannya adalah campuran pasir silika dengan tanah liat yang dipadatkan. Bentuk dan ukuran cetakan ini harus sama persis dengan mesin yang akan dibuat. Setelah cetakannya jadi, baru deh kita cor logamnya. Panaskan logam pada suhu 1500 derajat Celcius sampai melebur. Selanjutnya tuang cairan logam panas ini ke dalam cetakan pasir silika tadi. Tutup rapat cetakan, lalu biarkan sampai suhunya turun. Cairan logam ini akan kembali mengeras saat suhunya normal. Tada! Blok mesinnya sudah jadi. Keluarkan dari cetakan, lalu bersihkan dari sisa-sisa pasir yang tertinggal. Semua bagian-bagian mesin yang terbuat dari logam, mulai dari yang ukuran besar sampai yang paling kecil, bisa dibuat dengan cara ini. Teknik pengecoran logam menggunakan cetakan pasir dikenal dengan istilah green sand casting. Teknik ini banyak digunakan dalam industri pembuatan mesin karena biayanya jauh lebih murah. Selain itu, cetakan pasir paling tahan terhadap suhu tinggi, sehingga bisa digunakan untuk mencetak logam dengan titik lebur yang sangat tinggi.
seperti baja, nikel, ataupun titanium. Blok mesin dan bagian-bagian mesin ini selanjutnya siap dirakit dan menjadi mesin mobil yang utuh. Nah, sekarang saatnya tahap perakitan nih. Pasang kabel-kabelnya dulu ya. Kabel-kabel ini untuk menghubungkan perangkat elektronik mobil dengan sumber listrik. Jangan sampai salah pasang ya Om. Selanjutnya, pasang bagian interior mobil seperti dashboard dan tempat duduk. Setelah itu, pasang mesinnya deh. Jangan lupa kaki-kaki dan rodanya juga ya, biar mobilnya bisa jalan. Keren, sumpah keren ini geng. Wah jadinya. Oke, gila. mobil barunya sudah jadi nih. Tinggal pengecekan akhir saja. Selain dijual di dalam negeri, mobil ini nantinya juga akan diekspor ke luar negeri loh. Dan salah satu negara terbesar yang mengimpor mobil buatan Malaysia ini adalah Indonesia. Indonesia. Pengen tahu kekuatan mobil ini? Kita tes tabrakannya yuk. Aduh, hancur deh. Ya. Tenang. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan yang terjamin kok. Di antaranya ada airbag di bagian depan dan samping pengemudi. Keren kan? Dengan adanya video-video macam ini, saya sendiri tengoknya apa tak iri? Iri lah bang, sangatlah iri. Saya sangatlah berharap Indonesia juga mempunyai produk lokalnya sendiri, mobil nasionalnya, agar kita boleh macam dekat Malaysia lah ya, boleh memajukan negara, boleh menikmati hasil karya-karya dari negara kita sendiri. Itu yang kita harapkan juga. Saya iri juga, iri nggak apa-apa kan, iri kan teringin. Janji kita tak dengki. Kalau dengki itu kan tak boleh, karena rasa dengki itu merugikan orang lain gitu kan. Ya kita berdoa saja lah geng ya, semoga saja Indonesia ini kedepannya apalagi dipimpin dengan kepemimpinan yang terbaru Bapak Prabowo Subianto itu mengangkat anak-anak muda Indonesia yang jenius, lalu boleh membuat brand-brand ataupun produk-produk lokalnya yang boleh dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Untuk rakyat Malaysia saya minta doanya juga. Saya tahu orang Malaysia sangatlah mensupport Indonesia. Maka dari itu saya minta doanya bersama-sama agar kita boleh maju bersama. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.